Meskipun negara ini berbatasan dengan negara-negara yang sering terjadi konflik seperti Palestina, Irak, dan juga Suriah, ternyata negara ini merupakan negara paling stabil di Timur Tengah. So, bagaimana negara Yordania tetap menjadi negara yang stabil meskipun berada di antara negara-negara yang sedang berkonflik tersebut? Apakah karena adanya hubungan antara Yordania dengan Israel? Mari kita mengenal lebih jauh tentang negara Yordania dan sisi lain dari negara ini. Oke, secara etimologi, nama Yordania diambil dari sungai Yordan yang membentuk sebagian besar perbatasan barat laut negara tersebut. Nama sungai ini sendiri berasal dari bahasa Ibrani yaitu Yarat, yang berarti menurun. Adapun makna dari bendera Yordania adalah sebagai berikut. Warna hitam melambangkan kekhalifahan Abbasiyah, warna putih melambangkan kekhalifahan Umayyah, dan warna hijau melambangkan kekhalifahan Fatimiyah. Sedangkan bintang putih berujung 7 melambangkan persatuan rakyat Arab dan juga 7 ayat pertama Al-Quran. Jadi begitulah Yordania secara etimologi, dan sekarang kita akan membahas kondisi geografis negara Yordania. Apakah ini berpengaruh terhadap kestabilan negara ini? Let's move on to Yordania merupakan sebuah negara yang terletak di Timur Tengah yang berbatasan dengan Suriah di utara, Irak di timur laut, Arab Saudi di timur dan selatan, dan Israel Palestina di barat. Luas negara ini adalah 89.300 km persegi yang terbagi menjadi 12 provinsi. Ibu kota Yordania adalah Amman yang juga merupakan kota terbesar di negara ini yang merupakan pusat ekonomi, budaya, dan juga pemerintahan. Nah, berbicara tentang pemerintahan, bagaimana sih sistem pemerintahan di negara Yordania? Nah, secara garis besar Yordania adalah negara monarki konstitusional yang dimana raja bertindak sebagai kepala pemerintahan. Raja Abdullah II bin Al-Husain saat ini memimpin Yordania dan telah naik tahta sejak tahun 1999. Nah, selain Amman, di Yordania juga terdapat beberapa kota penting lainnya, seperti Irbid, Zarqa, Aqaba, dan juga Petra. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya Petra. Ya, benar, Petra merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia yang terdaftar di UNESCO. Nah, nama Petra sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya batu. Nah, Petra ini terkenal karena merupakan pusat peradaban kuno pada zaman dulu. Dan di kawasan ini terdapat 800 patung, makam, bangunan, kuil, dan juga jalanan. Nah, karena banyak hal menarik inilah sehingga Petra menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan di negara Yordania. Nah, selain Petra terdapat beberapa tempat menarik lain di Yordania seperti Amphitheater Romawi, Cheras, Wadi Rum, Dana Nature Reserve, dan juga Mujib Nature Reserve. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kondisi fisik geografi negara Yordania yang terdiri dari 3 zona yaitu gurun, dataran tinggi, dan juga lembah Yordan. Nah, di wilayah timur Yordania didominasi oleh gurun pasir dan juga dataran tinggi yang kering. Gurun ini termasuk gurun pasir Rub al-Khali dan juga gurun Badiyah. Gurun ini memiliki curah hujan yang sangat rendah dan suhu yang cukup ekstrim, terutama di saat musim panas. Sedangkan dataran tinggi terletak di sebelah barat gurun dan timur sungai Yordan. Dataran tinggi ini memiliki ketinggian rata-rata 700 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini lebih subur daripada gurun dan memiliki curah hujan yang lebih tinggi. Adapun gunung tertinggi di Yordania yang termasuk ke dalam kawasan ini adalah Jabal Ad-Dami dengan ketinggian 1854 meter di atas permukaan laut. Dan zona yang terakhir yaitu lembah Yordan. Lembah Yordan adalah dataran rendah yang terletak di sepanjang sungai Yordan dan memiliki ketinggian rata-rata 300 meter di bawah permukaan laut. Lembah ini merupakan wilayah paling subur di Yordania dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, di daerah lembah ini terdapat danau terbesar di Yordania, yaitu Danau Laut Mati, yang terletak di perbatasan barat Yordania dengan Israel dan merupakan danau terendah di dunia, yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Dan negara Yordania juga memiliki garis pantai sepanjang 26 km, tepatnya di Teluk Aqaba di barat daya negara ini, di mana di kota Aqaba terdapat satu-satunya pelabuhan di Yordania, yaitu Pelabuhan Al-Aqaba. Oke, jadi begitulah kondisi geografis negara Yordania, dan sekarang kita akan menelusuri sejarah negara Yordania dan bagaimana negara ini tetap stabil sampai sekarang. Nah, wilayah Yordania telah dihuni sejak zaman prasejarah. Beberapa peradaban kuno yang pernah berkuasa di wilayah ini termasuk suku Moab pada abad ke-13 sebelum Masehi, suku Amon pada abad ke-12 sebelum Masehi, Kerajaan Edom pada abad ke-10 sebelum Masehi, dan Kekaisaran Romawi pada abad ke-1 hingga abad ke-4 Masehi.
Nah, setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, kemudian wilayah Yordania dikuasai oleh beberapa kerajaan yang lain, seperti Kerajaan Bizantium pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi, Kekhalifan Islam dari abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, Kerajaan Mamluk dari abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi, hingga akhirnya Yordania menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman dari abad ke-16 Masehi hingga awal abad ke-20 Masehi. Nah, setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman mengalami keruntuhan. Dan pada tahun 1921, Emirat Transjordania didirikan di bawah pemerintahan Abdullah bin Al-Husain. Dan kemudian Emirat Transjordania menjadi bagian dari protektorat Inggris di wilayah Timur Tengah. Hingga akhirnya pada tahun 1946, Emirat Transjordania merdeka dari Inggris dan menjadi Kerajaan Hashimiyah Yordania. Abdullah I bin Al-Husain kemudian menjadi raja pertama negara Yordania. Nah, setelah kemerdekaan, negara Yordania sempat mengalami beberapa konflik. Salah satunya, Yordania pernah terlibat dalam konflik antara Arab dan juga Israel. Nah, konflik ini terjadi pada peristiwa Perang 6 Hari, yaitu pada tahun 1967, antara negara-negara Arab dan juga Israel. Ini merupakan puncak ketegangan antara negara-negara Arab kepada Israel atas penjajahan Israel di wilayah Palestina. Nah, meskipun konflik ini terus berlanjut, Israel dan Yordania akhirnya berhasil mencapai perjanjian damai pada tahun 1994. Dan perjanjian ini mengakui kedaulatan Israel atas wilayah tepi barat dan memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara, yaitu Yordania dan juga Israel. Nah, meskipun Yordania menjalin hubungan diplomatik dengan negara Israel, tetapi Yordania juga memperhatikan kondisi pengungsi Palestina yang ada di negara Yordania. Karena Yordania merupakan salah satu negara yang menerima pengungsi Palestina paling banyak, yang dimana saat ini ada sekitar 2 juta pengungsi Palestina di negara Yordania. Nah, setelah konflik tersebut, Yordania tidak pernah lagi terlibat dengan konflik yang manapun, hingga akhirnya membuat negara ini menjadi negara stabil dan damai di kawasan Timur Tengah. Nah, berbicara tentang kestabilan suatu negara, ini akan berdampak baik ke penduduk negara tersebut. So, mari kita membahas tentang penduduk negara Yordania. Jumlah penduduk Yordania saat ini adalah sebanyak 11.300.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Yordania adalah 128 orang per kilometer persegi, yang dimana 85% penduduknya tinggal di perkotaan. Adapun usia rata-rata di Yordania adalah 24 tahun. Mayoritas penduduk Yordania sekitar 55% adalah etnis Arab. Tetapi terdapat kelompok kecil etnis lainnya termasuk Sirkasia, Kurdi, Armenia, dan juga Syekhnya. Adapun bahasa yang digunakan di negara Yordania adalah bahasa Arab, sedangkan bahasa Inggris digunakan dalam sektor pendidikan dan juga bisnis. Lalu apa agama mayoritas di negara Yordania? Nah, mayoritas agama di Yordania adalah Islam dengan sekitar 95% penduduknya beragama Islam Sunni. Tetapi terdapat juga minoritas agama lain seperti Kristen sekitar 4% dan 1%-nya agama lain. Lalu bagaimana dengan budaya negara Yordania? Sama seperti negara-negara Arab pada umumnya, budaya Yordania adalah campuran antara budaya Arab dan juga budaya Islam. Salah satu aspek penting dari budaya Yordania yaitu keramah tamahan. Salah satunya yaitu tradisi mengurus tamu yang berasal dari tradisi Badui dan tertanam kuat dalam masyarakat dan adat istiadat di Yordania. Jadi, setiap warga Yordania memiliki kecenderungan alami untuk bersikap baik dan ramah terhadap pengunjung, sehingga tidak heran membuat Yordania menjadi salah satu tujuan wisatawan di Timur Tengah. So, di Yordania juga terdapat banyak acara-acara dan juga festival yang diadakan setiap tahunnya. Yang paling terkenal yaitu Jeras. Nah, Jeras adalah acara tahunan yang diadakan di kota Jeras, yaitu sebuah kota yang terkenal dengan reruntuhan bekas peninggalan Romawi. Nah, di festival ini menampilkan beragam pertunjukan seni termasuk musik, tari, teater, dan juga seni visual. Oh ya, dan fakta menariknya, Yordania adalah salah satu negara dengan tingkat literasi tinggi di dunia Arab. Tingkat literasi di Yordania adalah 97%. Hal ini disebabkan karena penduduk Yordania memiliki budaya membaca yang kuat. Dan juga di Yordania terdapat banyak perpustakaan umum dan juga toko-toko buku. Jadi, tidak heran penduduk-penduduk di negara ini memiliki literasi yang tinggi. Selain itu, salah satu aspek penting dari budaya suatu negara adalah makanannya. Lalu apa saja makanan khas negara Yordania? Dan berikut beberapa makanan khas negara Yordania yaitu mansaf, katayef, falafel, kunafa, makruba, zaf, dan juga fatet hummus. So, sekarang kita akan membahas bagaimana kestabilan negara Yordania apakah akan berdampak baik kepada perekonomian negara ini. Nah, perekonomian Yordania tergolong sebagai pasar berkembang dengan pendapatan menengah ke atas.
Negara ini memiliki ekonomi kecil dan terbuka dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada perdagangan luar negeri. So, apa saja sektor perekonomian utama di negara Yordania? Yang pertama yaitu pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor utama dalam ekonomi Yordania, karena Yordania memiliki banyak situs bersejarah dan arkeologi yang menarik minat wisatawan dari seluruh dunia. Meskipun negara ini tidak memiliki cadangan minyak bumi seperti kebanyakan negara Arab yang lain, tetapi Yordania memiliki beberapa sumber daya alam lain seperti fosfat, kalium, dan juga tembaga. Yang ketiga yaitu sektor manufaktur. Sektor manufaktur di Yordania masih berkembang, di mana produk manufaktur utama di Yordania seperti tekstil, produk kimia, dan juga farmasi. Tetapi negara ini juga memiliki beberapa tantangan yang mempengaruhi kondisi ekonomi negara ini. Salah satunya seperti keterbatasan sumber daya alam, konflik di kawasan Timur Tengah, dan juga adanya arus pengungsi yang banyak ke negara Yordania, yang berasal dari negara-negara yang sedang berkonflik seperti Palestina, Irak, dan juga Suriah. Nah, meskipun banyak menghadapi tantangan-tantangan seperti yang disebutkan di atas, perekonomian negara Yordania masih tergolong perekonomian yang cukup stabil. Apa alasan kuat yang mendorong perekonomian negara Yordania sangat stabil? Salah satu alasan kuatnya yaitu hubungan yang kuat antara negara Yordania dengan negara-negara barat. Yordania memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara Uni Eropa, yang memberikan bantuan keuangan dan militer yang signifikan kepada Yordania. Oleh karena itulah negara ini masih tetap stabil sampai saat ini. Selain berhubungan dengan negara barat, Yordania juga berhubungan dengan negara-negara Arab yang lainnya, karena Yordania merupakan salah satu negara anggota Liga Arab. Dan sekarang Yordania sedang menjalin hubungan kerjasama dengan Cina. Cina telah menjadi investor utama di Yordania dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak sekuat hubungan antara Yordania dengan Amerika Serikat. Jadi, kesimpulannya di sini, Yordania adalah negara yang memiliki sejarah panjang dan cukup kompleks, yang dimana negara ini telah melalui berbagai periode dari zaman kuno hingga zaman modern. Meskipun menghadapi banyak tantangan seperti konflik di negara-negara tetangganya dan juga adanya arus pengungsi, Yordania masih menjadi negara yang stabil dan damai di kawasan Timur Tengah. So, sekian pembahasan kita tentang negara Yordania. Semoga menambah wawasan kalian tentang negara ini. Jika kalian ingin mengkoreksi atau mau menambahkan jika ada yang salah, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye.